Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan mereview atau membahas hasil pertandingan yang dimainkan oleh Timnas U19 Indonesia menghadapi tim Thailand yang berakhir atau berkesudahan imbang tanpa gol alias 0-0. Bagaimana peluang kita setelah hasil imbang ini? Kita memang tergusur sementara ada di peringkat ketiga. 5 poin, 1 kali menang dan 2 kali imbang. Kita menang melawan Brunei dengan 7-0 dan imbang melawan Vietnam 0-0 serta melawan Thailand dengan 0-0. Kita belum kemasukan memang, masih clean sheet dalam 3 pertandingan. Ini oke, ini bagus buat kita. Memasukkan 7 tanpa kemasukan, tapi kita memiliki nilai 5. Setelah memainkan 3 pertandingan, Vietnam ada di posisi atas bersama dengan Thailand. Sama-sama meraih 7 poin. Karena Vietnam mampu mengalahkan Brunei Darussalam dengan 4-0. Ya, kemudian dalam pertandingan Rabu ini juga lebih dulu dimainkan antara Filipina yang mampu mengalahkan Myanmar dengan 3-1 dan Filipina sementara berada di peringkat keempat. Ini adalah kemenangan pertama bagi Filipina setelah menelan 2 kekalahan. Kalah dari Thailand 1-0 dan kalah 4-1 dari Vietnam. Nah, sementara Indonesia walaupun tertinggal 2 poin masih ada harapan. Memang hasil ini membuat kita harus berjuang keras. Ya. Tidak boleh melewati 2 pertandingan ke depan melawan Filipina pada hari Jumat dan pada hari Minggu melawan Myanmar. Itu salah satunya kembali bermain imbang. Ini celaka buat kita. Kita tidak akan lolos kalau kita bermain imbang. Karena poin kita sekarang tertinggal 2 poin di belakang Vietnam dan Thailand. Nah kalau kita imbang melawan Filipina dan kemudian Thailand dan Vietnam menang, dan saya rasa pada hari Jumat kedua tim ini akan meraih 3 poin. Thailand pasti akan pesta gol ke gawang Brunei, dapat 3 poin lagi. Posisi 7 poin mereka akan naik dengan 10 poin. Vietnam pasti akan menang melawan Myanmar. Walaupun dalam sepak bola bisa terjadi apapun, tapi mereka kalah dari Filipina, pasti Filipina juga kalah dari Vietnam, bahkan dengan telak 4-1. Nah, dari sini kan bisa kita hitung dengan benar bahwa Vietnam akan mampu mengalahkan Myanmar. Dengan 3 poin tambahan, berarti Vietnam dan Thailand itu ada di peringkat atas dengan bertahan terus 10 poin. Kita menang melawan Filipina, ya, itu kita akan 8 poin. Nah, kita harus menang di atas 2 gol, sehingga kita bisa mengumpulkan banyak gol, atau kita bisa menang dengan 3-4, ini jauh lebih bagus, karena akan berhitung di laga terakhir. Walaupun kita tertinggal nantinya sampai di pertandingan keempat 2 poin di belakang Vietnam dan Thailand, harapan itu ada. Pertandingan terakhir kita melawan Myanmar. Sementara Thailand dan Vietnam tidak boleh mengambil risiko untuk bisa bermain imbang. Karena kalau bisa bermain imbang, poin ketiga tim antara Thailand, Vietnam, dan Indonesia sama, 11 kalau kita menang melawan Myanmar. Nah, enaknya pertandingan ini, di pertandingan terakhir ini dimainkan secara bersamaan. Pada hari Minggu pada jam 20.00. Vietnam dan Thailand, kita dan Myanmar. Sehingga ini tidak melihat Vietnam main lebih dulu sehingga kita menguntungkan buat kita atau kita main lebih dulu. Jadi dimainkan secara bersamaan. Ini fair tentunya. Dan ini menguntungkan buat kita. Karena Vietnam dan Thailand tidak boleh mengambil sesuatu bahwa mereka cukup imbang. Harus saling mengalahkan. Harus baku hantam di antara keduanya. Karena kalau bermain imbang bisa tersisi di antara salah satunya. Kita pasti menang kalau saya rasa. Walaupun ini belum bertanding melawan Myanmar. Saya yakin kita akan menang melawan Myanmar. Nah posisi kita akan sama 11 poin. Kalau kita bisa menang 4-0 lawan Myanmar. Ya, bahkan lebih ini menguntungkan buat kita. Itulah yang membuat bahwa Vietnam dan Thailand ini harus ada yang menang. Tidak boleh imbang. Kalau Thailand menang berarti Vietnam out. Di saat kita menang melawan Myanmar. Kalau Vietnam menang melawan Thailand, Thailand yang out. Karena posisi Thailand itu hanya 10 poin. Nah ini akan sulit buat mereka. Sama juga dengan Vietnam. Kalau kalah, mereka hanya 10 poin. Nah kalau kita menang, 11 poin. Jadi kita paling tidak akan menjadi runner up. Thailand atau Vietnam salah satu akan menjadi juara grup. Tidak mengapa. Mau posisi kedua buat tim kita. Tapi kita lolos ke semifinal. Siapapun yang kita lawan dari grup sebelah, saya rasa grup sebelah ini agak enteng buat kita. Karena grup A ini yang paling keras, yang paling seru di sini. Jadi kita bisa menang dengan siapapun yang ada di
grup sebelah tanpa mendahului. Ya, kita harus yakin, kita optimis, kita bermain di kandang. Kapan lagi kita harus tidak bisa untuk bisa juara lagi? Sekarang kita manfaatkan ini. Kita mengulangi lagi apa yang kita lakukan pada 2013 dengan Evan Dimas dan kawan-kawan ketika kita bisa menang di Piala AFF. Ya. Dan inilah ramainya. Thailand dan Vietnam boleh saja saat ini mereka bergembira, apalagi Thailand setelah menahan kita 0-0, mereka mungkin bisa lega karena ada di posisi atas. Tapi bagi Thailand, sebenarnya mereka kalau menang itu aman melawan Indonesia. Karena peluang itu kan ada di babak kedua. Sebelum kita memastikan hasil akhir adalah imbang. Sayang buat mereka, kalau mereka menang, wah udah tenang buat mereka. Karena pada hari Jumat mereka pasti menang melawan Brunei. Ini kalau mereka menang melawan kita, mereka ada di atas. Ya, saat 9 poin. Kemudian menang lawan Brunei lagi, mereka akan dapat 12 poin. Ini jauh lebih tenang. Nah, hasil ini saya rasa juga tidak akan membuat mereka bergembira dengan luar biasa. Walaupun cukup buat mereka dengan tidak kalah, tapi pertandingan terakhir ini yang berbahaya bagi Thailand, termasuk juga bagi Vietnam. Inilah serunya pertarungan untuk meraih 2 tiket ke babak final, ya, ke babak semifinal antara Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jadi kita tetap semangat, ya. Harus optimis. Sayang memang kita tidak bisa menang. Sekali lagi, di babak pertama kita bermain bagus. Di 40 menit babak pertama melawan Thailand, kita bisa mengontrol pertandingan. Thailand bahkan tidak memiliki on target sama sekali, hanya 1 tembakan, itu pun off target. Kita masih punya on target dan ada 2-3 tembakan yang kita lakukan ke gawang Thailand yang dikawal oleh Narongsak. Ya. Tetapi kita di babak kedua langsung drop permainan kita. Kita lebih banyak tertekan, lebih banyak bertahan, banyak kehilangan bola memang. Gampang direbut oleh pemain-pemain Thailand di sini. Ini juga lebih disebabkan karena Marcelino Ferdinand itu cedera. Ya, sejak Marcelino ini keluar cedera, kita kehilangan arah permainan kita. Pelatih Thailand, Valero Garcia ini menyuruh timnya untuk melakukan pressing yang sangat tinggi kepada pemain kita. Sehingga kita agak kesulitan. Kalau boleh dikatakan agak panik. Ya, sehingga bola lebih banyak ditendang ke tengah. Ya, kemudian banyak membuang-buang bola juga untuk bisa menghalau setiap serangan dari pemain-pemain Thailand. Thailand bermain dengan oke, kok saya lihat ya. Rapi benar. Passing mereka terukur, sayang finishing aja buat mereka yang kurang menurut saya lihat. Kalau mereka finishing bagus ini akan bisa menghasilkan gol. Tapi sekali lagi kalau saya bisa melihat bahwa pahlawan kita dalam pertandingan melawan Thailand itu adalah Cahya. Ya. Cahya Supriyadi. Kalau tidak ada penjaga gawang ini, kita sudah kalah. Nah, bisa melihat ada 3 penyelamatan yang fantastis dibuat oleh Cahya Rusadi. Dari sekian banyak peluang yang tercipta di depan gawang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand. Ya. Ini pemain ini enak. Positioning dia bagus. Dia itu cerdas bermain di bawah mister. Ya. Kalau dia boleh tangkap bola, dia tangkap. Kalau bola dia merasakan bahwa ini perlu ditinju keluar, atau perlu ditinju ke dalam lapangan lagi, itu dia lakukan. Dia tips keluar, itu dia mengambil keputusan yang tepat. Jadi inilah bagi Cahya Supriyadi, pemain yang sangat bagus yang berdiri di bawah mister. Dan harus diakui, tanpa Cahya, kita bisa kalah melawan Thailand. Dan Thailand sangat bagus memang. Mereka mengontrol permainan di babak kedua. Ya. Finishing kita juga agak kurang bagus memang. Termasuk di babak kedua. Dan ini sudah dilihat pasti oleh Sintayong. Kembali Sintayong harus mutar otak. Ya. Untuk bagaimana meracik lagi sebuah strategi untuk menghadapi 2 pertandingan ke depan melawan Filipina dan Myanmar. Karena kita kehilangan Marcelino sangat disayangkan memang. Dan itu kelihatan sekali ya. Di babak pertama kita bagus dengan Marcelino-nya yang mengendalikan permainan. Kita bisa membuat mereka itu, Thailand itu tertekan habis. Tapi di babak kedua berbalik. Thailand yang mengambil inisiatif serangan. Ya, masih beruntung kita masih bisa menyelesaikan laga itu dengan hasil imbang 0-0 dengan berkat penampilan yang luar biasa di bawah mister oleh Cahya Supriyadi. Nah, nanti kita sekarang fokus aja di pertandingan berikut. Lupakan saja sementara melawan Thailand, sudah selesai melawan Thailand, kita tidak kalah walaupun sementara kita tertinggal dengan 2 poin, tapi kita harus tetap memandang 2 laga ke depan untuk tidak kehilangan angka. 6 poin. Sekali lagi,
menjadi mutlak buat kita. Dan saya rasa kita mampu melakukan itu. Dan kita pasti lolos. Peluang kita masih terbuka untuk lolos. Jadi jangan berkecil hati dengan hasil ini, tapi kita tetap fokus ke depan. Karena terbentang peluang bagi kita untuk sekali lagi paling tidak menjadi runner-up di grup A dan kita melaju ke babak semifinal. Sampai di sini pembahasan saya untuk mereview apa yang terjadi di Stadion Patriot Candrabaga ketika kita harus puas dengan hasil imbang 0-0 untuk kedua kali. Setelah sebelumnya dalam pertandingan pertama, di grup A kita juga bermain imbang 0-0 dengan Vietnam. Ciao!